Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini, ad-dinul Islam. Yang kami hormati Ibu Janatin Arduha, SSI MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendahuluan fisika zat padat dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Visualisasi Struktur Kristal Sederhana menggunakan Vesta Software. Sebelum kami menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syifa Ramadhani dengan NIM E1Q022119 sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir. Kemudian ada teman saya Hikmah Junianti dengan NIM E1Q022008 sebagai pemateri kedua. Kemudian Nur Indriani dengan NIM E1Q022013 sebagai pemateri keempat. Kemudian Nur Masita dengan NIM E1Q022014 sebagai pemateri ketiga. Dan Nur Muhlisa dengan NIM E1Q022015 sebagai pemateri pertama. Adapun submateri yang akan kami sampaikan, yang pertama terkait pendahuluan, kemudian pengenalan Vesta Software, kemudian struktur kristal sederhana. Pada proyek kami membahas struktur kristal Cu, Li, Zn, NaCl, dan ZnS. Struktur kristal merupakan salah satu konsep fundamental dalam fisika zat padat yang berperan penting dalam memahami sifat material. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan struktur kristal ini dapat digunakan dengan menggunakan aplikasi Vesta Software. Vesta Software ini merupakan perangkat lunak yang mampu menampilkan struktur kristal dalam format 3 dimensi. Vesta ini juga dapat menyediakan fitur analisis seperti pola difraksi dan faktor struktur. Struktur kristal sederhana termasuk dalam sistem kristal kubik yang merupakan salah satu sistem kristal yang paling umum dan sederhana. Adapun macam-macam struktur kristal sederhana, yang pertama itu banyak ditemukan pada material logam seperti Sc, Bcc, Fcc, dan Hcp. Kemudian kombinasi dari dua unsur seperti NaCl, CaCl, ZnS, dan intan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur atom dari Cu atau tembaga, yang dimana struktur Cu itu lebih sederhana dibandingkan ZnS karena hanya terdiri dari satu jenis atom saja. Kemudian Cu ini termaksud dalam FCC. Untuk sistem kristalnya yaitu berbentuk kubik, dan grup ruangnya yaitu nomor 225. Parameter Kisi dari Cu ini yaitu 3,615 Armstrong, kemudian posisi atom Cu yaitu 000, dan jari-jari atomnya yaitu 1,28 Armstrong.
Baik, yang selanjutnya yaitu tabel pola difraksi dari atom Cu. Sebelumnya kita ketahui bahwa aturan seleksi difraksi dari FCC yaitu semua bidang HKL-nya itu semua genap atau semuanya ganjil, sehingga untuk bidang HKL dalam tabel pola difraksi atom Cu ini yang muncul semua genap dan semua ganjil yaitu 111, 200, 220, 311, 222, dan 400. Nah, yang selanjutnya yaitu grafik dari pola difraksi, yang dimana grafik tersebut menunjukkan bahwa bidang HKL yang muncul yaitu semua genap ataupun semua ganjil, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa aturan seleksi difraksi FCC, syarat HKL-nya semua genap atau semua ganjil itu terpenuhi untuk atom Cu atau tembaga. Sekian penyampaian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas struktur kristal dari unsur litium atau Li. Litium memiliki struktur kristal body centered kubik atau BCC, yaitu bentuk kristal kubik dengan satu atom di tengah-tengah dan 8 atom di sudut-sudut kubus. Sistem kristalnya termasuk kubik dengan grup ruang nomor 229 dan parameter Kisi sebesar 3,51 Armstrong. Dalam struktur ini, setiap atom litium terletak pada posisi koordinat 0, 0, 0 dengan jari-jari atom sekitar 1,57 Armstrong. Selanjutnya, tabel pola difraksi. Litium memiliki struktur BCC, jadi aturan seleksi difraksi BCC syaratnya H plus K plus L hasilnya genap. Artinya HKL semuanya genap atau 2 ganjil 1 genap. Nah, yang muncul pada tabel pola difraksi tersebut HKL-nya 110, 200, 211, 220, dan seterusnya. Nah, semua hasil tersebut menunjukkan bahwa litium benar-benar memiliki struktur BCC yang sesuai. Selanjutnya, grafik dari pola difraksi. Grafik ini menunjukkan pola difraksi dari struktur kristal litium dengan susunan BCC. Setiap puncak pada grafik mewakili bidang-bidang kristal tertentu yang menyebabkan difraksi sinar X. Pada grafik tersebut, terdapat puncak-puncak dengan indeks Miller 110, 200, 211, 220, dan seterusnya. Posisi dan intensitas puncak-puncak ini bergantung pada parameter Kisi, jenis atom, serta jarak antar bidang dalam struktur kristal. Nah, hasil grafik dari pola difraksi ini memenuhi atau terbukti sesuai dengan tabel pola difraksi. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya struktur kristal Zn. Nah, struktur Zn ini atau seng hanya terdiri dari satu jenis atom seperti Cu, yang susunan kristalnya lebih kompleks karena mengikuti pola HCP atau heksagonal. Kemudian untuk grup ruangnya di nomor 194 dan parameter Kisinya di mana A sama dengan B itu sama dengan 2,66 Armstrong dan C sama dengan 4,95 Armstrong, di mana A sama dengan B tidak sama dengan C. Kemudian untuk posisi atom Zn
di posisi 0,0,0 dan 2/3, 1/3, dan 1/2. Kemudian untuk jari-jari atom Zn sendiri yakni di 1,37 Angstrom. Selanjutnya, tabel pola difraksi struktur kristal Zn. Nah, perlu kita ketahui bahwa syarat terbentuknya HCP itu terjadi ketika N-nya genap, di mana bisa kita lihat pada tabel nomor 1 bahwa HKL-nya itu genap, sehingga akan terbentuk pola difraksi. Kemudian untuk yang tabel nomor 2 itu HKL-nya ganjil sehingga tidak terbentuk pola difraksi. Yang selanjutnya grafik dari pola difraksi Zn. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa yang muncul pada grafik tersebut itu hanya yang memenuhi syarat dari pola HCP itu sendiri, di mana pada indeks similar 002 itu menghasilkan intensitas yang paling tinggi, sedangkan untuk indeks similar 110, 004, 112, dan 114 itu menghasilkan intensitas yang lebih rendah. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yakni mengenai NaCl, di mana struktur NaCl atau natrium klorida yang lebih dikenal sebagai garam terdiri dari ion natrium dan ion klorida yang terikat dalam pola kristal kubik yang disebut sebagai struktur kristal kubus berpusat pada wajah FCC. Jadi NaCl ini yakni memiliki sistem kristal kubik, kemudian grup ruangnya nomor 225, parameter kisinya 5,64 Armstrong, dan posisi atomnya yakni Na000 NCl setengah. Lebih lengkapnya bisa dilihat dari PPT tersebut. Kemudian mengenai pola difraksi. Tadi saya sudah jelaskan mengenai syarat dari FCC itu sendiri, yakni tidak boleh bercampur semua ganjil atau semua genap. Jadi di sini bisa dilihat HKL dari NaCl yakni 111, kemudian sudah benar memenuhi persyaratan dari FCC itu sendiri, jadi pola difraksinya muncul. Kemudian 200, pola difraksinya muncul, dan begitupun selanjutnya memenuhi syarat dari FCC itu sendiri, yakni semua ganjil atau semua genap. Kemudian mengenai grafik dari pola difraksi itu sendiri. Tadi saya sudah jelaskan mengenai persyaratan pola difraksi dari FCC itu sendiri, yakni HKL-nya semuanya ganjil atau semuanya genap.
Jadi ketika semuanya ganjil atau semuanya genap, maka sudah memenuhi dari persyaratan FCC itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai dari grafik yang di PPT ini. Yang puncak pertama 111. Nah, di sini sudah memenuhi persyaratan dari FCC, yakni semuanya ganjil. Kemudian mengenai puncak yang kedua 200, yakni sudah memenuhi persyaratan, yakni semuanya genap. Begitupun selanjutnya sudah memenuhi persyaratan dari pola difraksi FCC, yakni HKL-nya semua ganjil atau semua genap. Itu tadi pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya itu struktur ZNS atau seng sulfida. Struktur ZNS ini sama dengan struktur intan, di mana strukturnya itu memiliki kisi berfas berupa FCC. Sistem kristal ZNS berbentuk kubik. Untuk drupelnya itu nomor 216, parameter kisinya itu 5,409 Armstrong. Untuk posisi atom Zn berada pada koordinat 0, 0, 0, sedangkan S berada pada koordinat 1/4, 1/4, 1/4. Untuk jari atom Zn yaitu 1,31 Armstrong, sedangkan S yaitu 1,05 Armstrong. Bisa teman-teman lihat di gambar. Tadi udah saya jelaskan bahwa ZNS ini kisi berfasnya berupa FCC. Jadi, aturan seleksi difraksi FCC, HKL tidak bercampur, artinya semuanya genap atau semuanya ganjil. Bisa kita lihat di tabel, HKL 111, semuanya ganjil, berarti pola difraksinya muncul. Begitupun HKL 200, semuanya genap, berarti pola difraksinya muncul. Begitupun untuk HKL yang selanjutnya. Selanjutnya bisa kita lihat dari grafik pola difraksinya, di mana aturan seleksi difraksi dari FCC, HKL-nya itu tidak bercampur, artinya semuanya genap atau semuanya ganjil. Untuk puncak yang pertama ini, HKL 111, semuanya ganjil, berarti pola difraksinya muncul. Kemudian untuk puncak yang kedua, HKL 200, semuanya genap, berarti pola difraksinya muncul. Begitupun untuk puncak yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penerapan Vesta pada struktur kristal sederhana sangat berguna untuk visualisasi dan analisis. Software ini memungkinkan pengguna untuk memodelkan struktur kristal dalam bentuk 3 dimensi, kemudian mempermudah pemahaman tentang susunan atom atau ion dalam kisi kristal. Vesta juga dapat menghitung jarak antar atom, mengidentifikasi interaksi antar ion, serta memeriksa simetri dan kekuatan ikatan dalam kristal. Kita juga dapat membuktikan bahwa struktur kristal Cu kisi berfasnya berupa FCC, kemudian struktur kristal Li kisi berfasnya berupa BCC, kemudian struktur kristal Zn kisi berfasnya berupa HCP, kemudian struktur kristal NaCl kisi berfasnya berupa FCC, dan struktur kristal ZnS kisi berfasnya berupa FCC. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.